Halo, 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 halo. Ave Maria. Halo para saudara, salam jumpa kembali dalam channel Pastor Kampung. Kali ini saya ingin menyapa suami istri, keluarga-keluarga Katolik. Semoga Anda senantiasa dalam kelimpahan rahmat Tuhan dan cinta yang tak ada habis-habisnya. Pernahkah Anda mendengarkan perikop berikut? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Perikop ini terdapat dalam Efesus bab 5 ayat 22 sampai 23. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan oleh Paulus ketika berbicara tentang suami kepala istri? Adakah yang bisa memberikan jawaban? Ya, kerap kali perikop ini disalahartikan dalam penghayatan hubungan kesatuan suami istri. Bahwa suami dipandang sebagai orang yang memiliki otoritas penuh atas istri. Dalam perikop ini Paulus berbicara tentang misteri kesatuan Kristus dengan gerejanya. Bahwa gereja adalah anggota tubuh dan kepalanya adalah Kristus. Kristuslah yang mendirikan, menyelenggarakan, dan membawa gereja kepada kepenuhan. Dalam perjanjian lama, digambarkan hubungan yang sangat indah antara Israel dan Allah. Israel adalah bangsa pilihan. Hubungan mereka dengan Allah digambarkan sebagai hubungan suami istri yang takkan terpisahkan. Apa sebenarnya yang hendak disampaikan Paulus dalam perikop Efesus bab 5 ayat 22 sampai 23? Paulus berbicara tentang realitas trinitas dalam keluarga, bahwa persatuan suami istri didasarkan kepada persatuan mengagumkan antara Allah Bapa, Allah Putra, yakni Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Misteri persatuan itu sangat kekal dan tidak terpisahkan. Kekekalannya diikat eratkan oleh kasih. Maka, ketika Paulus berbicara tentang suami, kepala bagi istri, dia tidak berbicara tentang hubungan saling menundukkan di antara keduanya. Seolah-olah suami harus menundukkan istri karena ia adalah kepala. Dia yang menentukan segala-galanya. Lalu apa sebenarnya yang dimaksudkan Paulus? Suami kepala bagi istri. Ketika Paulus berbicara tentang suami kepala bagi istri, sebenarnya Paulus hendak meletakkan kesadaran yang setinggi-tingginya akan tanggung jawab yang besar bagi setiap suami Kristiani. Yang dimaksudkan kepala dalam perikop ini adalah sumber. Suami adalah sumber di mana mengalir kehidupan bagi keluarganya. Analoginya begini. Kita menikmati air karena ada sumber. Konsekuensinya, apabila sumber keruh, maka air yang mengalir ke hulu juga keruh. Apabila air di sumber jernih, air yang mengalir di hulu juga akan jernih. Penerapannya adalah, bila suami sebagai sumber jernih, maka istri dan keluarganya akan jernih. Sebaliknya, bila suami sebagai sumber keruh, maka istri dan keluarganya juga akan keruh.
Suami yang baik adalah suami yang menjadi sumber menghidupkan bagi keluarganya. Teladan bagi para suami adalah Kristus sendiri. Kristus adalah kepala gereja, dan dari Kristuslah mengalir kehidupan bagi gerejanya. Maka, sifat-sifat Kristus harus melekat utuh di dalam diri para suami. Kristus tidak menyelamatkan milik kepunyaannya dengan kata-kata belaka. Kristus menyelamatkan gerejanya, milik kepunyaannya, justru melalui tindakan nyata, pengorbanan yang setuntas-tuntasnya. Seorang suami yang baik harus mampu berkorban bagi keluarganya. Ia adalah sumber cinta kasih yang menghidupkan. Dari dialah mengalir kebaikan-kebaikan yang kemudian ditransfer, dihidupi di dalam keluarga. Cinta yang mengalir itulah yang kemudian menjadi landasan bagi panggilan suami istri untuk menghadirkan Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam keluarga mereka. Dalam kitab suci, peran suami sangat ditekankan. Mari kita buktikan. Dalam peristiwa Taman Eden, di mana digambarkan ketidaktaatan manusia pertama Adam dan Hawa di hadapan Allah. Hawa secara langsung berkomunikasi, berinteraksi dengan ular yang adalah manifestasi iblis. Dari iblislah Hawa menerima buah terlarang itu. Tetapi siapakah yang dicari-cari oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban? Apakah Hawa atau Adam suaminya? Ya, yang dicari-cari oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban pertama bukan si istri, tetapi Adam sebagai suami. Perjanjian Lama juga sangat jelas memberikan gambaran panggilan suami sebagai kepala keluarga. Dalam Perjanjian Lama, panggilan utama para suami adalah melanjutkan berkat-berkat Allah bagi keluarganya. Abraham memberkati anak-anaknya dan keturunannya. Ishak memberkati anak-anaknya dan keturunannya. Yakub memberkati anak-anaknya dan keluarganya. Tidak pernah kita temukan di dalam kitab Perjanjian Lama istri menurunkan berkat Allah bagi keluarganya. Hanya suamilah yang menurunkan berkat-berkat Allah bagi keluarganya. Maka sekarang sangat jelas bagi kita bahwa maksud Paulus berbicara tentang suami kepala bagi istri bukan memberikan atau membangun sebuah hubungan saling menundukkan. Suami harus menundukkan istri, tidak. Tetapi justru sekali lagi, suami diberikan tanggung jawab sebesar-besarnya berdasarkan inspirasi firman Tuhan sebagai pengalir rahmat-rahmat Allah bagi keluarganya. Rahmat Allah itu selalu menghidupkan. Rahmat Allah tidak pernah memberikan kematian atau kutukan bagi keluarganya. Oleh karena itu, seperti apakah wajah keluarga tergantung kepada peran para suami. Suami yang baik adalah suami yang kudus dan tunduk kepada Allah. Seperti Kristus tunduk taat sepenuh-penuhnya kepada Bapa. Suami yang baik adalah suami yang menghayati kerendah hatian, seperti Kristus rendah hati di hadapan Allah. Suami yang baik adalah suami yang berkorban tanpa pamrih, seperti Kristus berkorban bagi keselamatan umat pilihannya tanpa pamrih. Jika para suami menghadirkan wajah Kristus di dalam keluarga mereka,
maka keluarga sebagai gereja kecil akan mampu juga menghayati kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam keluarga, yakni Allah yang menaburkan, yang mengalirkan, dan menghidupi cinta setiap saat. Semoga keluarga-keluarga Kristiani senantiasa dilimpahi berkat dan rahmat Allah.